Di mana kita? Lau Via Ceto. Pendakian kali ini saya ke Gunung Lau. Memang sudah lama saya ingin ke Gunung Lau ini. Banyak yang bilang sih puncaknya bagus dan banyak awannya. Perjalanan ke Gunung Lau saya dari Jakarta Kamis sore. Ditemani anak pertama saya, Kocan namanya. Tapi Kocan saya tinggal di rumah mbahnya di Temanggung. Dan saya sampai Temanggung Jumat subuh. Jadi ke Gunung Lau saya ke Temanggung dulu bareng sama saudara di sana. Saya berangkat ke Gunung Lau Jumat pagi jam setengah 10 dan sampai base camp Gunung Lau jam setengah 2 siang. Tiba di base camp kami istirahat dan packing ulang barang-barang di carrier masing-masing. Menurut saya base campnya bagus. Ada banyak kamar mandinya, tempat istirahatnya juga besar. Dan ada kamar mandi air hangatnya juga. Tapi untuk kamar mandi air hangat harus mengeluarkan uang 10.000 saja. Menurut saya bagus sih, karena habis puncak badan pasti pada capek dan dingin. Cocok banget mandi air hangat untuk menyegarkan kembali badan kita yang lelah. Via Candi Ceto Lau. Pos pendaftaran. Start berangkat. Pendakian jam 3 kayaknya. Lau Via Ceto. Lau Via Ceto. Sebelum mendaki, kita harus mengisi formulir pendaftaran di base camp. Lalu setelah mengisi formulir pendaftarannya, kita bawa ke pos Simaksi untuk mendapatkan izin mendaki di kawasan Gunung Lau tersebut. Gunung Lau terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Adanya tempat ziarah, banyak peninggalan sejarah, hingga warung boyem yang fenomenal. Sebelum mendaki kita sudah melihat keindahan Candi Ceto tersebut. Dan konon Candi Ceto dibangun oleh Raja Brawijaya kelima. Inilah alasannya saya memilih jalur Ceto ini. Saya yakin jenengan sudah kemana-mana ya, untuk jalur sini ya. Oke, rekomendasi kamera kita ada pos 3, pos 5 sama Bupaan Menjangan. Untuk estimasi waktu base camp sampai puncak ini 11 jam. Sampai sini 8 jam. Mata air terakhir ada di pos 3. Hindari berjalan malam di Pasar Dieng. Pasangan dia Ya. sampai sini kok. Sini, Bupaan Menjangan. Jangan. Karena Bupaan sampai puncak itu cuma 2 jam. Mbahnya mana mbahnya? Mbak Yem paling deket ini, cuman ini paling Beton tuh di cuma betonan. bis beton. Sana betonan. Ya pakai alat-alat ngene iki. Amin. Amin. Kita nggak kok. Mas. Yes. Temanggung. Yes. Pendakian dimulai. Jam 3 kurang 4 menit. Ini keluarga Arai. Ini keluarga Arai. Pendakian dimulai. Neton. Jam 3. Jadi jalur pendakian.
Candi Ketek. Kita masuk candi ya. Masuk candi di sana ya. Om Untung, kenapa dinamain Candi Ketek Om Untung? Kedua aja keteknya. Sayang. Yang sayang. Oke. Ibu 55 berarti nek 8 kan 63, kelihatan 63. Ayo 63 njok pira ta? 63 nek tahun 2000 ke umur 37. Saya swidak kurang. Lah ya swidak. Pun Juli ya lah. Pun Juli aja. 59 pantuke. Iya, 59. wis amang ta 59 kan mau. Sekarang swidak. Gara-gara ngomongin Candi Ketek kok jadi ke umur ya? Umur ketek. Oh, kalau sensu. Lanjut. Start pendakian jam 3 sore. Dari base camp ke pos Simaksi tidak terlalu jauh. Lalu dari pos Simaksi menuju Candi Ketek juga tidak terlalu jauh. Kira-kira 10 menitan. Jalurnya sudah rapi. Dan setelah melewati Candi Ketek, jalurnya sudah jalan setapak dengan kontur tanah dan agak menanjak. Dengan vegetasi yang agak terbuka. Apa namanya nih Om Untung? Hah? Apa namanya? Apa? Sendang apa? Sendang suci. Sendang suci. Di mana dikisahkan apa Om Untung? Tapi tenang apa? Sendang kok 7 apa? 7 apa? Kenapa tuh? 7 pancuran kenapa? Kenapa Om Untung? 7 itu dapat pitulungan. Oh, Orang Jawa itu 7 dapat pitulungan. Sini. Kamu belum tahu sini. Nih. Sini. Kamu sini aku. Itu ya. Itu dalam tengah itu buat iwat yang pitulungan itu ya. Kalau mandi ya. Itu jangan cengas itu. Nah, itu yang disalurkan itu air ke bawah itu. oke. Pos 1. 1 jam kurang. Mbah Branti. Lanjut. Pos 1 menuju pos 2. Hampir 1 jam dari pos 1 pos 2. Buka HP. Mas tahu gak akan kamu? Ora kebak. Aku ora kebak. 6. Nggawa 6. Separuh-paruh. Di pos 3 masak dulu. Jadi kebegi masak isi ono dok lah, sesuk masak isi ono dok. Wong esuk nek medun ngelih terus mangan dok ku, Pak. Mau cari sabu pitike sisa. Pos 4. Kaki lagi sakit. Jam 10. Sabtu pagi jam 6.27 menit kami pun melanjutkan summit attack. Tapi Om Untung dan Ida sudah summit lebih pagi. Jadi saya, Wawan, Anton dan Mas Arwan menyusul mereka di depan. Sebenarnya dari tempat mendirikan tenda ke pos 5 itu sangat dekat. Mungkin hanya 10 menitan, mungkin kurang. Jalurnya pun tidak terlalu menanjak, bisa dibilang agak landai. Karena semalam sudah lelah dan mengantuk, jadi tidak terpikirkan untuk melanjutkan perjalanan. Yang ada ingin mendirikan tenda
istirahat dan tidur. Tadi malam udah terlanjur capek. Bener. Pos 5 ini. Itu ada kayak gitu, bukan? Iya kayaknya. Mas Yo. Mantap bos. Hangat. Iya. Pos 5 Bulak Peperangan. Sesuai namanya, konon tempat ini terjadinya pertempuran antara kerajaan Majapahit pimpinan Raja Brawijaya kelima dengan pasukan kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Bahkan semalam di tenda angin itu bertiup seperti pasukan yang sedang berperang. Apa mungkin saya kecapean atau perasaan saya saja? Walau alam bisawab. Yang pasti ketika melewati pos 5 ini, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan padang savana yang luas. Bahkan sampai melewati pos 5 ini, menurut saya tempat ini menjadi salah satu spot paling menarik yang bakal dilalui ketika mendaki di Gunung Lawu via Candi Ceto. Kebetulan pendakian kali ini bertepatan dengan malam 1 Suro, yang pada kalender Jawa biasanya diperingati malam hari setelah maghrib di hari sebelumnya. Dan saya mendapat pengalaman mistis di Gunung Lawu Jumat sore sebelum maghrib. Setelah melewati pos 1 Mbah Branti, ada tempat dupa atau sajen seperti kotak pos. Pas melewati sedikit, saya dan Anton mendengar jelas suara kotak tersebut diketuk. Duar. Padahal tidak ada angin atau hewan apapun di sekitar situ. Walaupun hanya sekali, tapi suaranya keras sekali. Dan saya pun menoleh ke Anton yang kebetulan tepat di belakang saya. Benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Walau alam bisawab. Apabila kalian ada pengalaman mistis Gunung Lawu, yuk tulis di kolom komentar. Upah penjangan di pos 5. Iya.
tidak kalah bagusnya dengan Bulak Peperangan. Kupak Menjangan menjadi spot favorit lainnya di jalur Candi Ceto ini. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Bulak Peperangan, kira-kira 45 menitan. Pos Kupak Menjangan menjadi tempat camp favorit bagi para pendaki, karena di tempat ini terdapat pohon-pohon pinus yang besar, membuat teduh dan bikin kita betah ingin berlama-lama di tempat ini. Di musim kemarau disarankan agar membawa air yang banyak bila ingin ngecamp di sini. Tapi di musim penghujan kalian bisa menemukan sumber air yang terbentuk dari genangan air hujan. Dan menurut masyarakat setempat, nama Gupakan itu adalah genangan air dan Menjangan itu adalah rusa. Jadi Kupak Menjangan itu tempat minum para rusa. Tapi saya bertanya-tanya, bila ada rusa, mungkin gak sih ada macannya? Sampailah saya di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Tempat ini menjadi pembicaraan bila menyebut Gunung Lau. Bagaimana tidak? Jalur ini banyak sekali batu yang tidak beraturan. Bahkan posisinya hampir sama dengan yang lainnya. Mungkin ini alasannya kenapa disebut Pasar Setan. Karena banyak cerita dari para pendaki, jalurnya bikin bingung, apalagi bila kabut turun. Dan alhamdulillahnya cuaca saat itu sangat cerah. Puncak sekitar 2 jam kali ya. Dilarang. Ya. Maksudnya merubah struktur. Dan cagar budaya. Kita nggak boleh memindahkan batu-batu yang ada di sini. Lanjut. Selain ini apa, Ton? Oh, selain ini Mbok Yem. Estimasi waktu? Estimasi waktunya berapa, Ton? Ke Mbok Yem? Tergantung fisik ya. Indah banget Ceto, Gunung Lau.
Iya. Tuh orang boyem. Lanjut orang boyem. Lautan awan. Sampai Burung Puyem. Oh, puncak sana. Ada. Puncak. Puncak 15 menit. Puncak Lau. Gimana kita? Dari Puncak Lau. Siapa kita? Siapa yo? Siapa ini? Kamu tuh? Puncak Lau. Next time kita kemana? Hah? Oh, pendakian selanjutnya berapa? Insya Allah September. Kemudian nggak ada halangan. Amin.